5 hewan yang berjasa pada Nabi Muhammad, menyelamatkan Sang Rasul. 1. Kaswa, unta yang menjadi tunggangan Nabi Muhammad. Kaswa atau Al-Kaswa merupakan unta betina yang dibeli Nabi Muhammad dari sahabatnya, Abu Bakar. Ia menjadi saksi perjuangan Sang Rasul dalam menyebarkan agama Islam. Dilansir buku The Great Story of Muhammad dari Makfirah, Kaswa juga terlibat dalam menentukan area hijrah saat Nabi Muhammad meninggalkan Mekah. Saat itu, rombongan terus berjalan namun si unta ini tiba-tiba berhenti di suatu tempat yang ternyata merupakan Madinah. Sang Rasul pun akhirnya menentukan bahwa itulah tempat hijrahnya. Unta yang telah kehilangan satu telinganya ini juga membawa Nabi Muhammad dalam peperangan. Ia pula yang mengantarkan Sang Rasul kembali ke Mekah untuk merebut kekuasaan dari bangsa Quraisy. Setelah Sang Nabi wafat, Kaswa menolak untuk makan dan minum karena ia sangat sedih. Unta yang istimewa itu pun akhirnya mati menyusul tuannya. Dilansir Islamic Encyclopedia, sumber lain mengatakan bahwa ia tiba-tiba menghilang entah kemana setelah Nabi Muhammad wafat. 2. Musa, kucing paling spesial di mata Sang Rasul. Berikutnya ada Musa. Ia merupakan seekor kucing betina yang begitu spesial di mata Nabi Muhammad. Melaluinya, Rasul menunjukkan seperti apa seharusnya kita memperlakukan hewan. Beliau seringkali mengajak Musa saat melakukan khotbah di hadapan para pengikutnya dan aktivitas religius lain. Kucing itu seringkali duduk di pangkuan beliau. Dalam kisah lain, Musa tampak tertidur pulas di atas jubah Nabi Muhammad yang sedang dipakainya. Beliau rela memotong pakaian itu ketika ingin salat agar si kucing tak terganggu. Melalui Musa pula, kita mengetahui bahwa air liur kucing itu suci dan tidak akan membatalkan wudhu. Nabi Muhammad tak ragu minum dan menyucikan diri dari air yang baru saja diminum oleh kucing tersebut. 3. Laba-laba dari Gua Sur. Berawal dari Sang Rasul yang saat itu tengah berperang, beliau kemudian dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Untuk menyelamatkan diri dan agar tak dibunuh, beliau bersembunyi di dalam Gua Sur. Akan tetapi, mulut gua tersebut masih terbuka sehingga orang dari luar bisa melihat bagian dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang hingga menutupi mulut gua. Ketika kaum Quraisy melewati area tersebut, salah seorang dari mereka ingin mengecek ke dalam. Akan tetapi, ia dihentikan oleh kelompoknya sendiri yang mengatakan, "Gua ini telah lama ditinggalkan orang, lihat saja tebalnya sarang laba-laba di mulutnya itu." Berkat bantuan dari si laba-laba, Nabi Muhammad yang telah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari pun selamat. Kisah ini bahkan diabadikan dalam salah satu surat di Al-Quran. 4. Burung merpati yang membantu Nabi Muhammad bersembunyi. Ternyata bukan hanya laba-laba yang menyelamatkan Nabi Muhammad dari kejaran kaum Quraisy. Ada pula seekor merpati yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantunya. Burung ini sengaja bertelur tepat di depan sarang laba-laba agar kaum Quraisy semakin yakin bahwa Gua Sur tidak pernah disentuh oleh manusia manapun. Sebab burung tidak akan menaruh telurnya di area dekat manusia agar tak terancam. Karena peristiwa ini, semua orang yang ada di Mekah dilarang untuk menangkap burung merpati. Apalagi memburunya. Mereka dibiarkan berkeliaran di pelataran Masjidil Haram dan setiap sudut kota. 5. Anjing yang membela Nabi Muhammad. Kisah berikutnya terjadi jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Diriwayatkan dari Ad-Durar Al-Kaminah oleh Ibnu Hajar Al-Asqani, sempat ada seorang pimpinan Mongolia yang menghina-hina Sang Rasul di sebuah pertemuan. Secara kebetulan, di dekat area pertemuan itu, ada seekor anjing penjaga yang diikat dengan tali kekang. Setelah si pimpinan berbicara, anjing itu tiba-tiba terlepas dan mencakar wajahnya. Melihat kejadian ini, orang-orang yang datang berkomentar, "Mungkin anjing itu marah melihatmu menghina Muhammad." Si pimpinan masih mengelak dan berkata bahwa mungkin anjing berontak karena melihat gerakan tangannya. Lagi, ia kembali menghina Nabi Muhammad dengan perkataan yang lebih kasar. Anjing itu kembali berontak dan menggigit tenggorokannya.
Walaupun tak ada yang tahu niat asli anjing tersebut, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu percaya bahwa makhluk itu ingin membela sang rasul. Itulah sejumlah hewan yang dikenal berjasa terhadap Nabi Muhammad. Kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk lebih menghormati dan meneladani beliau.